Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah cara membuat tanaman sirih gading itu menjadi tanaman air ya. Jadi tanaman sirih gading itu bentuknya seperti ini. Sirih gading itu aslinya adalah tanaman darat ya. Namun dia bisa dipakai untuk paludarium atau untuk aquascape, tetapi dia lebih condong ke paludarium karena untuk tanaman sirih gading ini tidak bisa full air, jadi tidak bisa daunnya ini sampai masuk ke dalam air ya, karena nanti akan layu. Itu pernah saya coba dulu waktu membuat tank untuk ikan sepat madu kalau tidak salah, jadi bisa dicek di YouTube. Itu semuanya saya tenggelamin. Nah, hasil daunnya ini membusuk, jadi daun ini tidak bisa berubah menjadi daun air ya. Nah, hasil dia akan membusuk dan mengalami kematian. Nah, jadi sebaiknya kalau ingin memelihara sirih gading di dalam air itu sebaiknya daunnya itu ada di permukaan. Mungkin sebagian bisa masuk air seperti ini kan. Nah, ini ada yang masuk air. Ini juga ada yang masuk air. Nah, itu tidak masalah. Nah, nanti ketika makin lama dia nanti akan mengeluarkan akar. Nah, ini akarnya mulai tumbuh, ini berlilit-lilit seperti ini. Itu ciri-ciri kalau dia sudah hidup ya. Nah, ini akarnya sampai panjang banget, sudah hidup. Dan kalau saya ini sudah siap jual. Jadi biasanya yang saya jual itu sudah mulai ada akarnya seperti ini. Jadi nanti sudah bisa dibeli sama pembeli atau customer. Jadi dijamin customernya pembelinya itu tidak akan mengeluh misalnya wah kok tiba-tiba daunnya layu atau mati, kecuali kalau salah memeliharanya, misalnya ditenggelamin di dalam air. Karena untuk sampai keluar akarnya ini perlu waktu yang lama, bisa mingguan, apalagi kalau tanpa perawatan apapun. Jadi medianya cuma air ya, medianya air sama tempatnya aja, tidak dikasih pupuk dan sebagainya, itu nanti akarnya akan lama banget. Nah, jadi yang pertama kita persiapkan itu biasanya hanya sirih gading aja, sirih gading biasa seperti ini. Nah, kemudian dipotong aja, dipotong biasa. Biasanya ada yang dibikin lancip. Jadi ini kan potongannya masih masih kurang lancip ya. Ini dibikin kayak lancip itu. Kemudian ini dipotong juga, daun-daun yang seperti ini dipotong. Jadi nanti sisa untuk yang masuk ke dalam airnya itu biasanya tidak ada daunnya. Nah, bisa dipotong polosan kayak gini, langsung cemplungin ke dalam air. Kenapa ini dibikin lancip? Itu biar nanti akarnya mudah keluar. Nah, kenapa juga daunnya yang masuk ke air dipotong itu biar tidak membusuk. Jadi seperti itu saja. Namun kalau saya biasanya saya cemplungin gini aja semua. Nah, cemplungin gini nanti lama-lama dia akan keluar airnya, keluar akarnya. Jadi seperti itu. Nanti biasanya dalam hitungan minggu itu sudah keluar akarnya dan bisa dipakai untuk maksudnya dia pasti tidak akan layu atau tidak akan mati kalau sudah keluar akarnya. Dan bisa juga dijual kalau untuk saya, karena saya kan juga jualan ini sirih gading kayak gini. Biasanya yang sudah tumbuh akarnya seperti ini. Jadi nanti pembeli tidak akan tidak akan ribet untuk merawatnya. Jadi ini sudah 90% hidup, kecuali kalau salah menaruh atau merawat sirih gading seperti ini ya. Jadi misalnya semuanya dicelupin ke dalam air, nah itu pasti akan mati. Jadi itu saja, jadi intinya seperti itu. Nah, biasanya kalau di akuarium yang persegi seperti ini ya, itu biasanya nanti diikat di kawat. Jadi ada kawat atau ada tali, nanti diikat. Jadi tidak tenggelam semuanya masuk sini, tapi nanti ada beberapa bagian yang merambat seperti ini. Itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang menghias akuarium yang bertema paludarium ya. Jadi ada tanaman yang keluar dari akuarium tersebut. Atau bisa juga untuk lindung ya, untuk lindung atau untuk tanaman pelindung. Misalnya ada kolam akuarium gupi yang letaknya outdoor, misalnya di ruang terbuka. Nah, biasanya kan airnya ini kan menjadi lumutan.
Nah, itu ada 3 cara untuk ada satu cara saja untuk biar airnya itu tidak ditumbuhi alga. Yang pertama adalah dikasih tanaman yang di dasar, misalnya tanaman yang di dasar itu Vallisnerea. Kemudian yang di atas kita kasih tanaman apung, misalnya enceng gondok atau apu-apu. Kemudian di pinggir-pinggir sini dikasih ini tadi srigading, jadi ditempel di sini, diikat pakai kawat biasanya. Nah, itu nanti airnya yang ada di akuarium gupi yang diletakkan di outdoor itu dia tidak akan berlumut, biasanya seperti itu. Jadi itu saja, nih sangat mudah sekali ya. Jadi bisa diperhatikan sendiri. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.